Kalau serius mah kirim aja nomor rekening. Ya, Masya Allah ya, ahlan wa sahlan ya. Iya. Bang Har. Ya. Nah, Bang Har itu saya taunya Bang Har aja sih. Iya sih emang. Namanya apa? Nama sih Hari Wirawan. Harry ya? Hari. Oh, Bang Har, Bang Hari. Bang Hari. Bang Hari. Oke. Ya, teman-teman ya, ini dengan Bang Hari ini memang saya kenalnya di sosmed, di WhatsApp gitu ya, di grup WhatsApp. Ya, hanya mungkin baru sekali kita ketemu ya. Baru sekali. Dan ini yang kedua kalinya. Transaksi lagi ya? Transaksi. Iya. Transaksi online. Transaksi online. Sekarang nih punya bisnis apa nih Bang Hari ini? Kalau bisnis sih saya lebih ke bisnis digital ya. Digital. Okay. Dan konveksi. Konveksi juga kan saya udah berbasis digital. Memang sih aprakannya dulu tuh, pas aprakannya pas nawar-nawarinya dari tahun 2015. Iya. Gak sengaja sih dulu pas kuliah nawarin ke teman-teman. Dulu sih dagang baju di Tenteng pakai kresek 2, orang lain kuliah saya bawa kresek 2. Pas kuliah tuh. Pas kuliah saya bawa kresek 2 di Tenteng. Jadi pas mau ada acara di kampus tuh harus punya baju kelas ya. Kan saya sama KM ditunjuk, "Bang, tolong cariin dong tukang kaos gitu kan." Kebetulan ada temen gitu kan yang bikin kaos. Ya udah saya aja yang ini, yang yang kondisiin tuh buat bikin bajunya. Nah, kebetulan kan temen SMP juga nih yang bikin kaosnya. Alhamdulillah di sana saya dapat kejutan ketika kaos sudah beres, saya dapat komisi dari teman saya. Awal karirnya. Nah, saya pikir, loh enak juga nih kalau ngorder kaos gitu kan. Awal sih pasti belajar, banyak yang ngebully dan lain-lain. Nah, itu udah berapa lama berarti di perkawasan? Kalau perkawasan lebih seriusnya udah dari 2016. Udah nge-brand sendiri kan, udah ganti-ganti nama. Karena memang awalnya juga ada perjalanan bisnisnya kan ada naik turunnya, terus ada kadang berpartner gitu kan, kadang-kadang tidak sesuai gitu kan, sesuai pemikiran, pecah lagi gitu kan. Akhirnya 2016 membentuk Dag-Dagang namanya tuh. Dag-Dagang karena saya setiap bikin IG selalu lupa password. Jadi berawal dari deg-degan sih, tadinya deg-degan gitu kan. Mau bikin usaha tapi takut kehapus lagi, takut lupa lagi gitu kan. Lupa password lagi dan lain-lain. Untuk password sekarang sih udah saya catat nih. Punya ini sifat pelupa gitu gimana? Lebih gimana ya? Kata Deddy Komputer mah lebih ke apa sih namanya? Iya, ada salah satu jenis penyakit gitu kan. Kadang-kadang gini, pas ngitung di kalkulator di handphone tuh, ngotret gitu kan. Padahal udah pasti itu kan udah pas gitu kan. Kadang-kadang nggak yakin tuh. balik lagi. Padahal hitungan saya udah benar. Kayak ngejar nomor handphone aja, 08 sekian bla 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 dan lain-lain gitu kan sampai nomor terakhir. Saya udah yakin itu benar, tapi saya cek lagi gitu kan. Kadang balik lagi itu sih sebenarnya. Paham. Tapi positifnya kita lebih detail. Kalau ada ini benar gak gitu kan. Kayak gitu sih. Coba dicek Google tuh penyakit apa sih ya? Disleksia mungkin. Disleksia. Iya. Ini emang udah diperiksa nggak sih? Enggak diperiksa. Cuman ya lebih dalam lagi ya ini disleksia atau enggaknya. Cuman ini mah pengalaman saya kayak gitu kan. Cuman dari segi pendidikan dulu saya memang kurang berprestasi lah. Iya, akademis. Akademis kurang berprestasi. Jadi saya susah menyerap ini pelajaran. Tetapi ketika ada pelajaran yang disukai, sampai sekarang masih ingat. Mau dari kecil, mau dari sekarang, sesuatu yang disukai dan saya minati pasti ingat dan saya hafal. Setiap bercerita ke orang lain pasti lebih detail, sama persis yang diceritain ke orang berikutnya kayak gitu. Lebih detail kayak gitu sih. Tapi kalau sebetulnya mah
lebih ke pengalaman mengingatnya itu ya yang bikin mengingat jangka pendeknya tuh. Jangka pendek Jangka yang pendeknya. sulit. Tapi kalau jangka panjang mah nggak ada masalah bahkan ya. Nggak masalah. Makanya setiap yang saya terapin di bisnis konveksi itu bukan masalah jual beli kaosnya bagus atau enggaknya. Kalau ngomongin soal kualitas, kita memang beri yang terbaik dari segi sablon, macam-macam sablon gitu kan, jahitan dan lain-lain lebih detail gitu kan. Lebih ke edukasinya gitu kan. Lebih ke edukasinya, dan ketika kita mengedukasi itu gak bakal ditawar lagi gitu kan. Ngasih pemahaman kepada yang mesen, ketika nanti mesen lagi udah tahu pengen kayak gininya gitu. Nah mungkin saya ngasih servis lebih ke situnya sih. Paham. Pemasarannya lewat sosmed ya. Pakai sosmed, dan alhamdulillah ada resellernya. Iya. Buat dijual lagi gitu kan. Nah itu kayak pasukan ya, mempermudah ini ya, kita ya, kerja kita lebih ringan ya. Iya, karena memang sih untuk saya pribadi yang harus diutamain itu adalah pasukan kita. Karena apa? Ketika pasukan kita enjoy di lapangannya, ya dengan apa namanya, loyalitas kita ke mereka gitu kan, ya mereka pasti nggak akan disuruh pun nyari sendiri gitu kan, sendiri, karena memang merasa puas. Seminggu dapat duit gitu kan, nggak mungkin. Berarti mereka nganggap ke saya itu memang ladang partnernya, mungkin sumber penghasilan di kita gitu. Lebih harus nyerpis ke partner sih dibanding ke kita harus nyari lagi capek. Mending yang udah konsisten kita pelihara. Iya, kita rawat lah. Kita ke reseller ke customer ya. Itu ininya ya. Rantainya ya. Jadi bisnisnya itu kaos atau apa sih? Kalau bisnis tuh konveksi dan sablon. Konveksi dan sablon. Saya nggak jualan kaos. Enggak, berarti konveksi itu kan kita bikin kaos kan ya? Iya, bikin kaos. Apa namanya? Kayak kita ngejahit kaos ya? Ngejahit kaos. Kita satu tepatnya di sini di Majalengka. Di sentra industri kecil menengah. Kebetulan punya bantuan dari pemerintah, dan saya punya komunitas juga namanya Majalengka Apparel. Nah, di sana yang masuk anggota kita kondisikan orderannya di sana. Ada beberapa konveksi sih, ada yang punya distro, ada yang punya konveksi, ada yang resellernya aja, ada yang punya customer kayak bikin kaos satuan gitu kan. Kita permudah dari apa namanya, harganya gitu kan, bisa lebih mudah. Kita sama ratain gitu kan sama teman-teman. Dan sekarang juga memang lagi patungan nih buat meja sabun lagi, biar nanti kita punya aset babarengan. Gitu, punya aset babarengan. Kita mau bikin produk, mau bikin apapun, ya kita udah ada dari aset meja tersebut. Misal kita nyablon nyablon gitu kan, terus dari hasil sablonnya itu berapa per picisnya dari satu mejanya gitu, nanti dikumpulin, apakah nantinya buat bikin produk, buat bikin apa gitu. Jadi enak kalau punya aset bersama mah gitu sih. Nah itu untuk sablonnya itu berarti kita ngedesain juga? Kalau sablon kita cat racik sendiri. Memang cat beli, tapi kita racik sendiri. Jasa desainnya ada nggak sih? Jasa desain kadang saya bikin sendiri, kadang saya beli dari orang lain gitu kan, dari teman lah, dari teman yang punya jasa desain. Jadi memang bersinambungan sih, semuanya ada bidangnya. Ada yang kalau kita sibuk nih ada desain, ya udah tinggal bayar aja ke teman gitu kan, ada timnya. Ya mitra lah kita mah gitu kan, karena kalau tim mah memang kita satu atap, satu perusahaan itu tim gitu kan. Kalau kalau saya memang dari awal juga membangun bisnis itu kan berbasis kemitraan. Karena kalau saya bikin konveksi lagi ngapain gitu kan. Tapi saya memang lebih dari konveksi gitu kan. Lebih dari konveksi. Bahkan dari pemerintahan juga kan kadang-kadang, coba Pak bayangin nyuruh pas bada asar ya, maghrib harus beres 30 pieces, ada kerahnya. Ya saya beresin ya, gak mungkin maghrib diterima kan. Ya jam 9, jam 10 saya beresin gitu kan. Kenapa saya mampu? Ya karena saya mitranya udah solid gitu kan. Saya kontak ini ada, ya udah bisa gitu kan, saya kerjakan gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu sih. Bukan hanya pemerintahan sih, memang kadang-kadang buat besok bisa enggak.
Ya bisa gitu Bisa, kan. Cuma tapi- ya harganya gitu kan. Harganya Cuma kalau lebih cepat ya. lebih cepat kan karena Terus kita mungkin ngelemburin orang juga ya kan. mungkin juga barangkali nggak lagi overload, misalkan orderannya itu bisa nerima mungkin yang cepat-cepat kan ya. Nggak mungkin Pak kalau manual. Terkadang orang tuh nggak paham tentang kerja di konveksi. Taunya sablonnya dikit gitu kan. Kan yang namanya kita bikin film, kita bikin desain gitu kan, bikin desain itu ada prosesnya. Dari desainnya udah bener enggak gitu Nah, kan. itu Terus teh kan harus didesain tuh kan kita print dulu nih. Betul. Print dulu. Kalau yang punya printer bermitra sama yang punya printer A3. Ada yang A3, ada yang A4 gitu. Iya. Nah, setelah jadi printer, kita bikin film lagi di tempat yang gelap. Bikin film kayak nyuci apalah dulu mah gitu kan, harus digelapin terus dicahayain. Gitu kan. Itu prosesnya. Terus setelah kayak bikin film kayak gitu, kalau kita punya alatnya, itu mahal alatnya lumayan. Alat opennya gitu kan. Kita minimal pakai matahari ya. Kalau gak ada matahari, Iya, kalau malam kayak gitu. kalau malam nggak bisa. Heeh. Nggak bisa, makanya yang ngehambat tuh kayak gitu sih. Makanya kalau saya mah memang udah ada strateginya bagaimana caranya supaya untuk event-event tertentu itu saya benar-benar pastikan buat kapan, buat ini. Jadi sebelum mereka kasih keputusan untuk produksi, saya udah siapin jauh-jauh hari. Misal nih ada komunitas, saya ada kopdar nih tanggal sekian buat acara sekian gitu kan, tapi saya PO-in di PO tuh pre-order gitu kan, di PO-in. Ya udah pastiin batas PO-nya tanggal berapa, saya udah siapin spare waktu. Jadi H-5 teh saya udah beresin. Persiapan itu yang lama tuh, yang bikin screen-nya dan lain itu saya udah siapin. Ketika turun DP, jebret, saya belanjain bahan, potong langsung sablon. Gitu. Itu yang mempermudah kayak gitu sih. Mungkin sih ini lebih ke formula ya. Lebih ke formula. Itu kan yang pesan ya. Kita produksi nggak tanpa pesan, tanpa ada yang pesan kita produksi terus jual. Udah kesana nggak itu ya bisnisnya? Pernah di 2016 pas majalah yang kayak Yacht Crate tuh yang di Pejasera, semua anggota semua bikin produk. Bikin produk. Kan ada sekitar 20 anggota nih. Jadi semua bikin merek baju, bikin misalnya ada yang saya Dagwear nih, saya bikin baju Dagwear gitu ya. Terus ada teman saya bikin baju, bikin merek lagi, jadi semuanya naik gitu kan. Cuma nggak lebih fokus ke produksi sih, produksi pribadi nih buat dijual lagi. Jadi kalau ngomong kamu jualan baju, ya bukan jualan baju. Kalau jualan baju mah kita jualan produk, tapi kita mah jualan jasa untuk kayak permintaan yang mustahil gitu kan. Kayak buat besok kita udah siapin tim lagi untuk Khusus tim kayak gitu. Sangkuriangnya ada. Nah itu yang kalau buat besok itu katanya sablonnya nggak bisa itu. Sablonnya kita pakai digital Pak. Oh yang pakai digital. DTG itu ya? Bukan, ada lagi direct transfer file sekarang. Oh gitu. Ada lebih bagus, itu Lebih semi bagus ya? plastisol. Iya. Semi sablon manual. Berarti harganya juga beda dong dengan yang harga manual beda, ya? Harga beda. Kita kan kayak sablon kayak gitu mah kan lebih ke diameternya. Itu yang satuan lebih ke pakai itu ya? Lebih ke sablon itu kalau satuan? Iya. Soalnya kalau yang manual katanya rugi kan kalau satuan. Iya, udah rugi. kerjanya lumayan, prosesnya cuma satu lagi gitu kan. Kadang-kadang pengen proofing dulu nih gitu kan. Ya udah, biar kita saling enak ya. Ya proofingnya bayarin nih, saya beli screennya, saya beli filmnya, saya beli desainnya. Kalau gitu siap nerima. Siap, karena ada proofing. Nah setelah jadi ordernya, yang tadi misal 300.000 nih buat proofing, buat beli alat-alat, jadi DP gitu sih. Biar saling mengikat. Kalau kita yang nggak modal 300.000 terus ordernya nggak jadi, ya kita yang rugi Pak. Betul ya. Ya kalau itu mah kan kalau misalkan itu nggak jadi, udah bayar 300.000, ya hak kita. Dan memang buat alat-alat itu. Iya. I see. Nah ini kalau dianalisis SWOT nih, ini kira-kira ancamannya apa treatnya? Ancaman sih lebih ke harga pasar. Kalau saya sih terkenalnya di harga mahal.
tapi saya tetap jaga kualitas. Oh gitu. Gak masalah kalau saya mah gitu kan. Karena Jadi kita memang- berani lah ya. Ya berani karena kita punya kualitas gitu kan. Kadang-kadang sih yang rusak tuh kayak gini sistemnya nih. Dulu reseller kita nih. Nih siklusnya nih reseller kita. Setelah jadi reseller kita mendingan buka aja nih kayaknya. Iya, dia ibaratnya ngebelot lah Biar ya. besar gitu untungnya. Setelah itu Jadi pesaing kita ternyata reseller. gak masalah gitu kalau saya mah. Hmm. Buka kan, Hmm. gitu kan. Setelah buka, keterbatasan link. Kenalan, keterbatasan dari media sosialnya, dari pertemanannya dan lain-lainnya gitu kan. Terbatas kan. Iya, dia nggak enak mungkin ya. Karena pengen laku, banting harga nih. Oh, iya. Bukannya saya gak bisa ngejual murah gitu kan, kasihan yang lain gitu kan. Banting harga nih. Setelah banting harga rusak nih di lapangan. Oke, rusak di lapangan. Setelah rusak, kembali keterbatasan link, nggak ada yang order lagi. Mikir, wah ini gimana ngakalinya, capek nabae gitu kan. Tapi ini karena ya memaksakan gitu kan. Gitu kan. Setelah nggak ada order, bangkrut lah. Setelah bangkrut, tetap harga masih rusak. Ya kita juga yang ngeberesin. Oh, gitu. Jadi orang-orang kayak gitu mungkin hanya bertahan lah. Iya bertahan beberapa lah. Iya, gak masalah. Udah sering lah, udah beberapa kali. Gitu. Emang itu ya dinamikanya Iya. ya di bisnis itu ya, Iya. apapun bisnisnya ya. Saya yang pengennya tuh kalau yang namanya bisnis kayak gini tuh enaknya tuh bareng-bareng. Jadi ketika kayak tadi tuh nanam aset bareng-bareng nih. Ketika ada 1.000 dari si A, ada 2.000 dari si A, tetap kita punya penghasilan dari aset tersebut. Kayak gitu sih. Kayak tadi meja sablon kan. Kalau dari saya 1.000, kalau dari teman saya 1.000, kalau dari teman saya 2.000, tambah lagi kan kalau dikumpulin bareng-bareng nih. Nanti hasilnya dibagi gitu. Enak sih kalau kayak gitu. Ini untuk bisnis ini menurut Bang Har ini gimana nih peluangnya ini? Bisnis apa? Ya bisnis yang itu yang Kalau tadi. peluangnya sih lebih ya tetap hidup sih kalau bisnis Ada konveksi selama orang masih pakai baju. Oh. Ya pasti. Iya. Pasti gitu. Terus banyak-banyak instansi perusahaan yang Terus bisa memang- buka peluang juga sama anak sekolah, anak kuliahan gitu kan. Karena saya bisa buka reseller juga. Malahan saya nyuruh ke reseller tuh, udah di rumah bikin banner aja, gitu kan. Bikin banner aja. Saya yang di dapur gak apa-apa yang masak. Kayak gitu sih. Oke. Ya kayak memang luar biasa ya, semacam sekolah kan banyak nih. Iya. Setiap tahun ajaran baru, setiap naik kelas gitu kan kaos baru. Pasti. Nah, itu kelihatan banget tuh peluangnya tuh. Kayak hari bakti, kayak hari ulang tahun tertentu pasti terus Iya. continue. Selama kita pelayanannya bagus, kualitasnya bagus, sebakal hari. Ini melayani sekup Majalengka aja atau sampai keluar Majalengka? Saya keluar Majalengka. Keluar Kalau ke Majalengka memang sih saya serba kagok nih karena memang teman-teman saya juga terlibat di dalam itu kan takut bentrok. Ya atau makanya gimana saya itu gitu. kayak ini kan untuk Majalengka dengan yang ya terbatas lah Majalengka gitu ya. Terus pemain banyak tuh. Pemain banyak. Nah, gitu itu kan. Kalau saya sih nggak masalah, gitu kan nggak masalah karena memang lebih kembali ke dunia digital. Ada Instagram, ada Google, ada YouTube dan lain-lain mungkin ada cara-caranya. Masih saya udah jarang nawarin bikin baju, bikin apa enggak sih. Cuman sebatas mengingatkan gitu kan. Paling posting-posting yang sedang diproses itu aja sih. Iya itu salah satu shop ini ya, shop selling gitu ya. Iya. Kalau di jasa mah harus benar-benar ngasih pemahaman tuh Pak. Karena naikin harga tuh susah. Ya. Iya, ngedukasi. Apakah sebetulnya dinaikin tuh profit nggak naik cuma karena memang harga-harga bahan baku naik atau memang biar menaikkan ini aja laba aja? Kalau saya pribadi gitu kan naikin harga untuk sekarang belum ya Pak. Paling profit berkurang. Karena profit berkurang aja jadi harga harus naik kan? Iya. Di dunia konveksi susah. Oh iya. Karena udah harga rusak gitu kan. Saya aja yang ngejualnya mahal. Udah kelabakan, profitnya berkurang. Apalagi yang saya ceritain tadi yang bangkrut. Udah mengejual murah, harga bahan naik terus, ya bangkrut lah. Nah, jadi dia kalinya belinya bukan dari toko, tapi dari kayak di Cikondewa gitu kan. Di Cikondewa kan terus kan kualitas kualitasnya kan saya mah tetap kalau di tokonya gak ada,
saya gak cari ke toko lain karena standarisasi saya ada di toko itu gitu. Paham. Saya juga pernah itu waktu dulu buat usaha sih lebih ke apa tadi kualitas gitu ya. Walaupun untung nggak gede kan, soalnya ada tuh ya yang kualitas ini harga sama dengan saya, tentu dia untung lebih gede gitu. Ya ini mungkin lebih ke mindset kitanya ya yang pebisnisnya memang kita kualitasnya memang pengen beda gitu. Pengen beda. Tetap sih kalau saya memang selalu mengedukasi tuh. Iya. Karena kan kebanyakannya di clothing kan combat itu bahan ya. Itu ada gramasinya dan lain, itu saya jelasin apa 24, apa 30, apa 30, apa 24. Kadang itu juga walaupun sama itunya ya spesifikasinya, tapi kadang bahan beda-beda ya. Iya Pak, untuk itu mah memang pasti beda-beda. Contoh, Bapak sekarang ya bikin baju ke saya 1000 pieces. Nah, tapi bikin 1000-nya gak langsung 1000. Itu pasti beda. Iya. Karena ada celupan, disebutnya lot. Kalau tidak ada celupan, misalnya putih semua, ya udah pasti sama gitu kan. Tetap warna putih juga ada celupannya, karena pada dasarnya warna dasar kain kalau gak salah nih, kalau gak salah itu warna krem kalau gak salah gitu kan. Jadi dicelup warna putihnya. Nah hitam yang saya pakai ini, besok pasti beda, hitamnya gak kayak gini, besoknya juga beda. Tapi kalau bikinnya 1000 langsung satu lot nih, satu gerbong pas, ya udah sama rata. Oh kamu beda gitu kan, edukasi kan itu masuknya. Nah itu sih, jadi makanya kayak belang ya. Oh kan sekarang hitamnya tuh beda kayak kemarin. Nah saya mah sebelum digituin ya saya backup duluan gitu kan, ada lotnya ada apanya. Jadi gimana kalau pengen sama semua ya udah bikin 1000-nya langsung gitu aja, makanya kayak gitu. Iya mana produknya nih, lihat. Aduh. Produk. Oh iya benar ya, saya lupa sampel ya. Ini kita sih lebih ke sablonnya ya, kalau yang namanya kaos ya. Ini tuh pesanan atau memang kita produksi sendiri buat dijual atau sampel? Pesanan. Oh pesanan ya. Pesanan tapi kita disampelin gitu kan. Paham. Sampelin gitu kan. Iya. Nah ini kan sablonnya beda nih. Majalengka eksotik ya. Ini namanya sablon. Ini sablonnya manual kan? Manual. Wah, Masya Allah ya, keren. Ini sablon yang namanya foto. Yang itu teh yang digital teh. Bukan, ini bisa 4 warna Pak. Kalau dipakai siang hari tuh bisa 4 warna. Bisa kayak gini nggak sih? Ada nggak sih yang digital kayak gini warnanya? Ada ya sekarang ya. Mau kayak gimana juga. Wah luar biasa, saya udah nggak ngikutin ini nih. Kalau bapak pakai siang hari, ini bisa berubah warna sablonnya. Kayak glow in the dark, ini mah glow in the glow in the day. Jadi kalau siang warna gitu. Iya. Kalau siang warna segitunya ya. Nah ini kan ini glow in the dark nih, yang ini glow in the dark. Ini kalau di center ada warnanya nggak? Kalau di center ini? Enggak ya. Kalau yang matahari atau apa? Glow in the dark ada. Nah ini barangkali teman-teman ya mau mencoba nih ya jasanya dari Bang Har ini ya. Ini produk kita nih. Di kolom deskripsi saya simpan, boleh kontak boleh ya? Boleh. Di IG-nya aja sih. Oh iya. Lihat produksi link IG-nya nanti kasihin ke WhatsApp saya aja ya. Iya. Untuk masalah sablon kita bisa. Ini Photopia namanya. Photopia. Ini kelihatannya gak ini ya? Iya. Kayak kepotong. Apa sih ini? Ini kalau dipakainya siang hari bakal kelihatan gambar apa yang muncul. Oh jadi ini 4 warna. Inovasi baru ya. Inovasi baru. Ini menyala di kegelapan. Di kegelapan. Ini kenapa sekarang nggak muncul warnanya ya? Ya karena harus ada cahaya matahari. Matahari. Oh berarti ini lebih ke ini ya. Bunglon. Ke catnya apa sih namanya itu? Photopia namanya. Photopia ya. Photopia. Ini lebih ke tintanya ya kalau gitu ya. Ada yang cabut warna namanya discharge gitu kan. Jadi nggak ada sablonnya. Yang misal warna hitamnya kita cabut aja. Tapi udah berbentuk gambar gitu. Jadi kita serasa pakai kaos polos lah. Tapi kalau di tempat lain ada muncul gitu gimana?
Maksudnya yang tadi tuh. Yang mana? Yang Photopia? Yang Atau tadinya bisa? katanya kayak nggak ada sablonnya, padahal ada. Kayak gitu. warna putih aja, kayak warna putih. Kayak ini nih, tulisan ininya ya, dicabut warna hitamnya. Oh, paham. Gitu. Paham. Oh, nempelinya gitu. Iya, pokoknya enak lah. Kalau pengen tahu ya nanti dikasih linknya aja. Siap. Biar saya jelasin mau nanya-nanya di DM dulu atau langsung ke WhatsApp gitu. Ya nanti tahu lah jenis sablon tuh kayak gimana. Ini punya brand nggak sih? Bang Har punya brand nggak? Kalau brand belum punya, kan saya cuma jasa. Jasa kan? Jasa. Kan sekarang juga udah Tapi jasa kan ada ini ya, ada nama ini ya. Dagwear namanya. Dagwear. Dagwear.id kalau di Instagram. Untuk kolaborasi alhamdulillah udah ada rencana sama teman-teman juga. Sekarang tuh yang terdekat tuh mau kolaborasi dengan Ecoprint. Ecoprintnya Juli Ecoprint. Hasan. Itu bikin kemeja. Itu di produk. Insyaallah. Ini udah ngantuk kayaknya. Bang Har kelihatan udah ngantuk nih Bang Har. Siap. Wah, udah jam 2 asli jam 2. Ya, semoga usahanya lancar dan berkah ya Bang Har ya. Amin. Ya, nanti next time kita coba bahas saham Siap, kayak ini. Bang. Walaupun masih belajar nggak apa-apa ya. Boleh, masih belajar saya juga. Belajar terus kan setiap hari ya dengan hal-hal baru yang bermanfaat. Betul. Ya, syukron ya. Amin. Baik teman-teman, sampai bertemu lagi ya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lumayan lama ya.